Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok UMKM Lumbung, dari kelas APB C akan mempresentasikan hasil kerja yang telah kelompok kami lakukan. Pertama, perkenalkan dulu kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Nur Fikriya Auliani, dengan NIM 19.16195. Lalu ada rekan saya, Tiara Diamondhaningrum, dengan NIM 19.11.016122. Pada presentasi kali ini, kami sebelumnya melakukan observasi pada salah satu UMKM di Kabupaten Pekalongan yang bernama UMKM Lumbung Pekalongan milik Ibu Mayang Gupita. Pertama, saya mulai dari sejarah UMKM. UMKM Lumbung atau Lumpia Rebung adalah UMKM kuliner milik Ibu Mayang Gupita yang bertempat di Pekalongan yang sudah berjalan kurang lebih setahun. Bermula saat suaminya, salah satu karyawan yang terkena dampak pengurangan pekerja akibat pandemi COVID-19. Di kondisi tersebut dan juga karena ekonomi keluarga yang terbatas, agar bisa memenuhi kebutuhan hidup, maka ide untuk menjalankan bisnis lumpia rebung ini tercetus. Bahan baku rebung dipilih karena bahan baku tersebut itu lebih murah dan tidak memerlukan modal besar untuk membuka usaha. Selain itu, rebung ini memiliki daya tarik tersendiri untuk rasanya. Untuk target pemasaran dari produk lumbung ini ada dari berbagai kalangan. Yang pertama, pegawai kantoran, ibu rumah tangga, dan juga anak muda atau remaja. Sekarang usaha Ibu Mayang sudah berkembang dan tidak terbatas hanya pada kalangan tertentu saja. Selain itu, lumbung ini juga dijadikan oleh-oleh khas Pekalongan. Dan berkat itu juga UMKM Lumbung menjadi UMKM percontohan di Kabupaten Pekalongan dan juga membuka lapangan pekerja bagi warga sekitar. Tentu saja dalam menjalankan bisnisnya, UMKM Lumbung ini menghadapi berbagai tantangan atau permasalahan. Dan dari wawancara yang kami lakukan, ada 2 masalah yang sering dijumpai atau yang utama dari UMKM Lumbung. Yang pertama, pembayaran, di mana pembayaran produk yang diambil oleh reseller itu sering terjadi keterlambatan. Lalu yang kedua yaitu ketersediaan bahan baku, yaitu rebung, yang agak sulit didapatkan atau ditemukan di musim kemarau. Oke, lanjut. Baiklah, yang selanjutnya yaitu identifikasi proses bisnis. Identifikasi proses bisnis UMKM ini berdasarkan ada 2, yaitu pertama proses bisnis utama dan juga proses bisnis pendukung. Untuk proses bisnis utama itu terdiri dari produk dan manufaktur, lalu transaksi jual beli, lalu dilanjutkan dengan pemasaran. Lalu untuk bisnis pendukung itu ada rekrutmen karyawan dan juga kerjasama reseller dan juga akuntansi. Berikut kami tampilkan diagram proses bisnis UMKM Pekalongan, baik itu proses bisnis utama dan juga pendukung. Proses bisnis utama yaitu dimulai dari pemasaran. Pemasaran yaitu mereka mempromosikan produk lalu menerima rincian pemesanan. Lalu rincian pemesanan ini diberikan dan juga diterima oleh bagian produksi dan manufaktur. Lalu bagian produksi dan manufaktur akan mengecek stok bahan. Jika tersedia, maka akan dilanjutkan untuk membuat produk sesuai pesanan dan juga selanjutnya mendistribusikan barang. Jika produk ini bahannya tidak tersedia, maka akan dilakukan pembelian stok barang terlebih dahulu, lalu dilanjutkan untuk membuat produk dan juga mendistribusikan barang. Lalu dilanjutkan dengan transaksi jual beli. Transaksi jual beli ini pertama untuk reseller dan customer ada
perbedaan. Untuk reseller, mereka akan menerima produk terlebih dahulu, lalu setelah customer-nya membayar, baru mereka akan membayarkan tagihan ke UMKM Lumbung. Sedangkan untuk customer, mereka akan melakukan pembayaran terlebih dahulu, lalu menerima tagihan terlebih dahulu, lalu melakukan pembayaran dan juga menerima produk. Selanjutnya, disinilah akhir dari proses bisnis yang utama. Selanjutnya itu proses bisnis pendukung, di mana ada akuntansi dan juga rekrutmen karyawan. Untuk akuntansi, itu mereka pada proses bisnis jual beli, mereka melakukan validasi data dari saat bagian pemasaran ini menerima rincian pemesanan. Mereka akan melakukan validasi data pemesanan ini dari reseller ataupun customer, seperti data-data rekening, nomor HP, nama reseller, dan alamat dari reseller ataupun customer yang dilayani. Selanjutnya, bagian akuntansi akan membuat dan mengirimkan tagihan sesuai pemesanan. Lalu setelah reseller ataupun customer melakukan pembayaran, maka bagian akuntansi akan menerima pembayaran tersebut dan disinilah proses berakhir. Lalu untuk rekrutmen karyawan, ini dimulai dari menerima data calon karyawan, di mana seperti data nama, NIK, ataupun asal dari karyawan tersebut. Lalu memvalidasi data, dan juga rekrutmen. Lalu penempatan karyawan. Nah, penempatan karyawan ini bisa di bagian produksi, manufaktur, dan juga yang lainnya. Next. Berikut adalah proses bisnis UMKM secara garis besar. Ada 3, yaitu UMKM Lumbung, konsumen, dan juga reseller. Nah, untuk diagram BPM ini dimulai dari UMKM Lumbung, ini mempromosikan produknya, lalu melakukan setelah mempromosikan, ada customer yang tertarik, lalu customer itu melakukan order, ataupun juga reseller melakukan kerjasama dengan si UMKM Lumbung untuk mempromosikan produk, lalu setelah reseller mendapat orderan dari customer, maka akan diproses, menerima request, diproses, dan si UMKM Lumbung akan memproduksi lumbung atau produk dan mendistribusikan produk itu ke customer ataupun reseller yang memesan. Nah, untuk bagian reseller, mereka akan menerima produk, lalu mendistribusikan produk itu kepada konsumen, lalu konsumen menerima produk dan melakukan pembayaran kepada reseller. Nah, setelah melakukan pembayaran, mereka akan menerima pembayaran dan akhirnya reseller melakukan pembayaran ke UMKM Lumbung. Nah, untuk bagian customer, mereka akan dari bagian untuk mendistribusikan produk, langsung customer itu akan menerima produk dan melakukan pembayaran. Nah, setelah melakukan pembayaran, maka UMKM Lumbung akan langsung menerima pembayaran dari customer. Dan disitulah berakhir proses bisnis untuk UMKM tersebut. Next. Nah, untuk selanjutnya ada bagian identifikasi proses bisnis. Nah, untuk bagian identifikasi proses bisnis ini, itu pertama ada pelabelan proses bisnis, di mana kita akan memisahkan kriteria dari proses bisnis tersebut, apakah proses bisnis tersebut penting ataupun tidak penting dan mungkin terjadi pada UMKM. Yang pertama itu ada proses bisnis produksi dan manufaktur, itu kriterianya penting. Lalu ada transaksi jual beli, itu penting juga. Pemasaran penting, akuntansi penting, dan yang terakhir ada rekrutmen karyawan dan kerjasama reseller, itu mungkin terjadi. Untuk evaluasi proses bisnis, itu yang pertama ada proses bisnis di bagian produksi dan manufaktur. Ini permasalahannya jika, maksud saya, permasalahannya ini, proses ini diperlukan agar produk tersebut terus ada dan terjadi proses penjualan. Akibat dari tidak adanya proses bisnis ini, yaitu dapat jika proses ini dihilangkan ataupun tidak dijalankan dengan baik, maka akan mengakibatkan tidak adanya pengelolaan produk lumbung sehingga tidak adanya stok lumbung yang dijual ke customer. Next.
Untuk proses bisnis yang kedua yaitu transaksi jual beli, di mana permasalahannya itu proses bisnis jual beli ini menangani masalah diperlukannya penghasilan dari penjualan yang dapat melakukan dan proses ini dapat melakukan perputaran uang untuk keberlanjutan bisnis. Akibat jika proses ini tidak dijalankan dengan baik ataupun dihilangkan, yaitu akan hilangnya modal untuk melakukan produksi produk dan juga pemasukan keuntungan dari bisnis lumbung akan mengalami kerugian, bahkan mungkin kebangkrutan untuk UMKM lumbung. Lalu selanjutnya yang ketiga ada pemasaran. Untuk pemasaran yaitu permasalahan yang dihadapi yaitu bagian ini mengurus untuk mendapatkan dan menarik konsumen untuk membeli produk dan juga melakukan strategi pemasaran yang tepat atau periklanan untuk promosi produk lumbung sendiri. Akibat jika proses ini dihilangkan ataupun tidak berjalan dengan baik, yaitu mengakibatkan produk menjadi tidak laku di pasaran dan kemungkinan bisnis tidak dapat berkembang dengan baik jika tidak mendapatkan penambahan customer dan proses ini bisa mengakibatkan kerugian yang besar bahkan kebangkrutan untuk UMKM lumbung. Selanjutnya yang keempat, ini termasuk proses bisnis yang penting juga, yaitu akuntansi, di mana proses bisnis ini menangani permasalahan untuk membuat laporan tentang proses bisnis UMKM lumbung, sehingga data laporan tersebut itu dapat mengevaluasi kinerja dan juga strategi bisnis dari UMKM lumbung ini. Nah, jika proses ini dihilangkan ataupun terjadi kegagalan, maka akan mengakibatkan bisnis sulit untuk berjalan dengan baik karena sulit untuk menyusun strategi bisnis ke depannya dan mengakibatkan tidak ada terpantaunya pergerakan uang dan menyebabkan kerugian yang besar untuk UMKM. Lalu yang selanjutnya yaitu rekrutmen karyawan dan juga kerjasama reseller. Untuk proses ini, mereka menangani masalah untuk mengembangkan dan meningkatkan performa produktivitas UMKM. Bertambahnya SDM, maka akan lebih cepat untuk memenuhi pesanan dan juga meningkatkan pemasukan. Jika proses ini dihilangkan dan sebenarnya tidak terlalu mengakibatkan kerugian pada proses bisnis, hanya saja dapat mengakibatkan dibatasinya pesanan dengan mempertimbangkan stok dan juga kemampuan karyawan untuk memproduksi atau menjual produk. Next. Baiklah, untuk bagian identifikasi case types akan dilanjutkan oleh rekan saya Tiara Diah. Untuk Tiara Diah, dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya. Selanjutnya adalah identifikasi tipe kasus. Produk utama dari UMKM yang kita observasi adalah lumpia rebung. Kemudian channel type-nya, UMKM lumbung ini menghubungi pelanggan melalui telepon, WhatsApp, atau DM Instagram. Service type, jenis layanan UMKM lumbung ini adalah sebagai penyedia produk makanan. Yang terakhir adalah customer type. Jenis pelanggan pada UMKM ini merupakan pekerja kantoran, kalangan anak dan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada proses discovery. Yang pertama, proses pencarian data. Pada tahap ini, tim melakukan pencarian data terkait tahapan proses bisnis. Kami melakukan interview dengan pemilik UMKM lumbung terkait proses bisnis yang dijalankan. Sebelum melakukan interview, kami terlebih dahulu menyusun pertanyaan-pertanyaan terkait agar mendapatkan informasi tentang proses bisnis UMKM lumbung. Kemudian kesimpulannya, hasil yang kami dapat dari interview kami olah dan kami mendapatkan informasi berupa nama dan jenis UMKM adalah UMKM lumbung Pekalongan, UMKM kuliner. Produk yang dijual lumpia rebung. Kemudian sistem pemesanannya, customer melakukan order ke reseller atau langsung ke karyawan lumbung, setelah itu melakukan pembayaran ke pihak UMKM lumbung atau reseller setelah menerima barang atau lumpia rebung. Target pemasarannya, karyawan, ibu rumah tangga, dan anak-anak muda serta masyarakat sekitar. Kemudian media pemasarannya melalui sosial media. Masalah yang dihadapi oleh UMKM
lumpia rebung ini adalah terbatasnya stok rebung pada musim kemarau dan tersendatnya pembayaran produk oleh reseller untuk dan menghalangi atau menghambat pemutaran uang untuk proses bisnis selanjutnya. Produksi. Dan proses analisis yang pertama adalah proses analisis metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data hasil dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur. Beberapa teknik untuk mengidentifikasi proses bisnis yaitu value added analysis, yang mengidentifikasi proses-proses yang tidak diperlukan. Yang kedua, root cause analysis, itu mengidentifikasi dan mendokumentasikan permasalahan hingga akar masalah. Yang kedua, metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode pengukuran data kuantitatif dan statistika objektif melalui perhitungan ilmiah, berasal dari sampel secara sistematis ke dalam suatu proses. Beberapa teknik untuk mengidentifikasi proses bisnis yaitu quantitative flow analysis, yaitu pengorganisasian dan pendokumentasian struktur dan aliran data ke dalam proses sistem atau logika, kebijakan-kebijakan, dan prosedur-prosedur yang akan diimplementasikan oleh suatu sistem. Yang kedua, queuing analysis, yaitu teknik yang digunakan untuk mempelajari karakteristik antrian layanan. Yang kedua adalah metode analisis UMKM. Berdasarkan pengumpulan data metode analisis UMKM, menggunakan skenario kualitatif dengan melakukan wawancara atau interview untuk mengumpulkan data dari UMKM Lumbung. Dari wawancara didapat ukuran kinerja yang diutamakan dan menjadi fokus UMKM Lumbung, yaitu waktu. Ketepatan waktu pembayaran pesanan harus ditepati oleh reseller. Jika dilihat dari segi waktu, reseller sering mengalami keterlambatan pembayaran pada UMKM Lumbung. Jika hal ini terus terjadi, kepercayaan UMKM Lumbung pada reseller dalam memesan akan berkurang. Berdasarkan analisis kualitatif, value add analysis, didapatkan aktivitas proses bisnis yang memberikan nilai kepada pelanggan, juga aktivitas mana yang memberikan nilai untuk keberlangsungan bisnis. Berdasarkan analisis kualitatif dengan root cause analysis, didapatkan faktor apa yang menyebabkan keterlambatan. Faktor yang menyebabkan keterlambatan adalah faktor kemampuan pekerja, keinginan pelanggan, dan ketergantungan terhadap kesediaan bahan terutama pada musim kemarau. Selanjutnya, redesign proses bisnis metode transaksional. Yang pertama ada redesign metode 7FA, yaitu metode yang diterapkan pada semua BPM atau Business Process Management yang menggunakan 10 fase pada rangka kerjanya. Meliputi foundation, organization, strategi, enablement atau proses arsitektur, launchpad, findings and solution, understand, innovate, fulfillment, develop, people, implement, future, realize value, sustainable performance, essential. Yang kedua, redesign metode heuristik. Metode ini berupa proses desain ulang yang memperbaiki potensial pada proses bisnis yang sudah ada. Tahapan metode heuristik merupakan tahapan memulai menciptakan pemahaman tentang situasi pada proses saat ini. Tahapan rancangan berupa mengidentifikasi dan melaksanakan tindakan perbaikan potensial menggunakan satu set skenario heuristik. Tahap evaluasi berupa mengkombinasikan teknik kualitatif dan kuantitatif dengan menerapkan skenario atau sasaran kinerja. Selanjutnya, redesign proses bisnis metode Selanjutnya, proses bisnis metode
redesign proses bisnis metode transformasional. Yang pertama, redesign metode re-engineering. Re-engineering adalah desain ulang bisnis secara radikal yang mencoba untuk mencapai peningkatan dalam proses bisnis dengan mempertanyakan aturan bisnis yang berhubungan dengan struktur dan prosedur organisasi. Secara umum, proses bisnis redesign merupakan desain ulang terhadap proses dalam perusahaan untuk meningkatkan kinerja proses dengan terlebih dahulu melakukan analisis terhadap proses yang sedang atau telah berlangsung di dalam perusahaan. Selanjutnya dari desain metode based design adalah pendekatan radikal untuk proses perbaikan sebagai ganti dari analisis dari proses yang ada. Ini dimulai dengan proses yang bersih dan berfokus pada spesifikasi produk atau layanan proses akhir untuk memadu upayanya. Selanjutnya untuk redesign proses bisnis UMKM, kami menurut kami, redesign proses bisnis untuk UMKM Lumbung adalah dengan metode heuristik. Redesign yang dilakukan sesuai dengan heuristik proses bisnis. Dari banyak heuristik yang ada, diringkas dengan mengambil heuristik mana yang mampu mempercepat waktu. Dari beberapa pilihan didapat heuristik sebagai berikut. Ada 18 heuristik. Namun tidak semua heuristik di atas dapat dipakai untuk merancang ulang proses bisnis. Ke-18 proses bisnis tersebut memang memberi dampak positif terhadap waktu. Namun berdasarkan wawancara kepada pemilik UMKM Lumbung, didapatkan hanya beberapa yang efektif untuk diterapkan pada masalah dalam proses bisnis UMKM Lumbung, yaitu activity elimination, integration, dan automation. Berdasarkan redesign proses bisnis yang dilakukan, ada 3 usulan desain yang bisa dilakukan. Yang tadi saya sebutkan itu activity elimination, integration, dan automation. Dalam penerapan nyatanya dapat berupa yang pertama, untuk activity elimination, kita dapat merekrut orang ketiga, pihak ketiga, atau dengan kata lain kurir dari pihak reseller sebagai perantara reseller ke pihak customer sebagai usaha untuk mengurangi risiko keterlambatan dalam pengambilan barang oleh customer, sehingga pokok permasalahan keterlambatan pembayaran dari reseller ke seller atau pemilik UMKM Lumbung tidak terjadi. Yang kedua, untuk integration dapat dilakukan dengan membuat proses bisnis dalam notasi-notasi BPM agar proses bisnis yang berjalan seperti produksi dan manufaktur, akuntansi, transaksi, pemasaran, dan rekrutmen karyawan bisa berjalan secara efektif dan efisien. Yang terakhir adalah automation. Automation dapat dilakukan dengan membuat sistem pelacakan pesanan yang berfungsi untuk pengecekan stok sebelum menerima pesanan. Penggunaan software data dan angka untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan, serta membuat kontak antara customer dan reseller agar data lebih tertata sehingga lebih mudah dalam mencarinya. Selanjutnya, proses implementasi BPM Life Cycle. Untuk proses bisnis yang pertama, yaitu produksi dan manufaktur, sebagai proses otomatisasi dengan membuat sistem pelacakan pesanan. Sistem ini berfungsi untuk pengecekan stok sebelum menerima pesanan nantinya. Yang kedua, proses bisnis transaksi jual beli. Proses otomatisasinya adalah menggunakan platform sosial media untuk melakukan transaksi jual beli atau pemesanan. Nah, ini sebagai usaha untuk mempermudah reseller dalam melakukan pembayaran ke seller tanpa harus bertemu langsung. Atau bisa juga dengan usaha menyediakan pihak ketiga, kurir, dari pihak reseller sebagai perantara reseller ke pihak customer untuk mengurangi risiko keterlambatan dalam mengambil barang oleh customer. Yang ketiga, pemasaran.
proses bisnis pemasaran sebagai proses otomatisasinya bisa dengan memanfaatkan media e-commerce. Dengan memposting iklan pada aplikasi e-commerce akan lebih luas dalam menjangkau branded calon pelanggan. Dengan cara membuat akun e-commerce, seller bisa menerima pesanan dengan cara daring atau online pada aplikasi. Kemudian pada proses bisnis akuntansi, sebagai prosesnya bisa dengan menggunakan software data dan angka, agar lebih efektif dan efisien dalam melakukan pencatatan keuangan dan data pembeli. Menggunakan aplikasi data dan angka adalah solusi agar sehingga lebih mudah dalam mencari data. Kemudian yang terakhir adalah rekrutmen karyawan dan kerjasama reseller. Proses otomatisasinya dapat menggunakan BPM untuk membuat notasi-notasi karyawan dan reseller menggunakan notasi proses bisnis. Hal ini agar kinerja karyawan tepat sasaran dan sesuai dengan job desk-nya. Sehingga tidak ada karyawan yang merangkap, pekerjaan dan proses produksi bisa berjalan lebih efektif. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada saudari Nur Fikriya Auliani. Baik, terima kasih kepada Tiara yang telah memaparkan. Sekian yang dapat presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.